apa yang saya mau bagi di sini? Jadi warisan teologi yang benar dan sehat di public square sangat inspiratif, aplikatif di era metaverse. Jadi warisan daripada Abraham Kuyper ini memang menggugah jiwa dan menajamkan pikiran. Menajamkan pikiran itu perlu memiliki satu inspirasional yang tertulis di dalam Alkitab. Dan yang tertulis di dalam Alkitab harus dielaborasi dari seorang teolog yang terbukti di dalam perjalanan karir dia sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang dipakai Tuhan lebih ajaib. Karena Abraham Kuyper ini tidak hanya sebagai teolog, tidak hanya sebagai pengkhotbah begitu ya, tetapi dia juga dipanggil Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mendirikan partai politik. Kenapa? Karena partai politik di Belanda itu sudah sangat meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak lagi menjunjung, kalau mereka konteksnya Calvinism. Jadi kalau Calvinis di dalam teologi itu kebanyakan orang cerdas, orang yang selalu berpikir. Jadi bukan teologi yang begitu-begitu saja. Jadi bagaimana teologi itu bisa diterjemahkan di dalam setiap sudut hidup kita secara pribadi. Nah, beliau memberikan satu pemahaman one square inch manifesto. Jadi setiap inci hidup itu adalah milik daripada Kristus. Pemahaman itu dan menghidupi hal itu berarti orang Kristen harus belajar teologi. Kalau orang Kristen nggak belajar teologi, nggak ngerti. Maksudnya apa one square inch manifesto? Setiap lini hidup kita itu dinilai oleh Tuhan. Karena dinilai oleh Tuhan, maka dia akan menjadi role model sebagai murid Kristus. Sangat dibutuhkan segala aspek dan lini kehidupan. Seperti kemarin si Ibu Cantik itu kan kita tahu lah. Si Ibu Teti ini. Bagaimana Pak Tumbun bisa mengintegrasikan di dalam bisnis, di dalam education, di dalam segala hal, kok bisa hidup dan saya bisa melotot sedemikian rupa. Pak Tumbun bicara sangat sistematis, tak, saya nggak kepikir sebagai orang Kristen. Dia jemaat dari Gilbert Lumendong, gitu ya. Jadi bilang, wah, dengar kayak begini sangat menerobos dan sangat advance, tetapi kontekstual dan kita harus jalani. Lalu seolah-olah dia mengatakan berapa banyak nih seperti yang Tumbur Tobing yang mampu melihat seluruh aspek itu dan ada richfulness kekayaan yang akhirnya orang itu menjadi role model di dalam masyarakat dia, apakah dia dosen, guru, dokter dan seterusnya. Jadi role model nggak di dalam realita masyarakat yang dihidupi, yang diutus sama Tuhan. Kayak tadi Pak Eli mengatakan panggilan. Jadi panggilan itu mempunyai satu dasar karena ada visi. Kalau visi tidak ada, nggak mungkin hidup di dalam panggilan. Kalau tidak ada God's calling, berarti orang itu menimbulkan patience. Kalau patience itu timbul, dia akan berhasrat seperti di belakang saya nih, 4.000 buku kan. Saya koleksi 4.000 buku, harus saya baca. Mungkin semua, mungkin terbatas dan seterusnya. Kenapa? Saya selalu mengatakan I am the stupid guy. Saya orang bodoh. Karena saya orang bodoh, saya harus lapar akan segala sesuatu. Jangan hanya bicara teologi yang sifatnya kognitif, yang sifatnya gitu-gitu saja. Karirnya mati. Ya, nggak ada strong influencer. Itu yang menjadi penertawan Lucifer. Jadi dunia ini menunggu para murid Kristus yang cerdas dan bijak, tapi bukan kognitif, belaka. Mampu menjadi strong influencer di ruang publik sebagai comparative advantage. Saya melihat kenapa saudara-saudara kita Islam seperti Hatta Halilintar, lah ini hebat strong influencer. Nikita Marzani, ya belum siapa lagi segala macam demo yang Islam, demo yang Kristen, strongly influencer. Tapi kenapa seperti yang Pak Eli katakan, yang katanya dia majelis, dia seorang teolog, bodoh terus di ruang publik. Akhirnya Pak Lucifer menertawa, hey, lu orang Kristen, apa yang lu kerjain? Nggak ada pengaruh. Jadi the other voice itu sesuatu yang sakral. How you speak up anything about the truth. Because truth is what? Truth is truth. Kebenaran yang benar yang akan mengekspansikan seluruh hidup manusia dari hal-hal yang buta di dalam jiwa langsung dikuatkan karena jiwa itu diisi oleh kekayaan firman Tuhan. Itu Kolose 3:15. Jadi dalam Kolose 3:15 itu kita akan semakin diperkaya, akan semakin cerdas. Maka kalau ada ibu yang cantik itu mengatakan Tumbur Tobing cerdas sekali, bagaimana bisa menggabungkan itu? Saya hanya senyum saja. Bagi saya bukan masalah cerdas,
bagi saya adalah bagaimana membawa orang-orang Kristen secara khusus mempengaruhi masyarakat. Dan akhirnya menjadi nilai investasi di dalam gereja masing-masing. Yang ada begitu-begitu saja. Nah, saya bersyukur waktu saya jualan mesin virus protector di gereja karismatik, gereja apa ya, Shepherd, apa GSCC di Kuningan City, saya kaget. Setelah itu saya dideketin, ini Bang Tumur ya? Saya kaget, oh iya, kamu siapa Bang? 12 tahun lalu saya sering undang abang waktu saya bekerja di ini. Saya nggak tahu hadir nggak hari ini. Dan itu merupakan satu memori, ya kan? Satu memori yang tidak akan pernah terlupakan, tetapi menjadi investasi yang bisa menggerakkan orang yang dulu sering dengar saya. Dan akhirnya itu berkembang. 12 tahun nggak ketemu, hilang kontak, dan seterusnya. Nah, teman-teman bertanya, coba Anda udah berapa lama pelan? Anda dicari nggak? Anda diundang nggak? Anda akhirnya menjadi satu strong influencer nggak? Menjadi pengaruh yang kuat nggak? Menjadi comparative advantage. Ini berat. Jadi belajar teologi, maka selalu saya tantang. Setiap orang, lu belajar teologi ya, gue ngerti apa yang ngomong, tapi itu hafalan, itu kognitif. Tapi udah di ruang publik, langsung KPI-nya, Key Performance Indicator, nggak ada nilai A. Kebanyakan C. Bagi saya itu haram hukumnya. Karena orang Kristen yang namanya KPI itu menjadi hal yang sakral. Kenapa? Kita perlu belajar. Dari mana? Membaca, belajar sama orang pintar. Buka yang namanya YouTube. Tidak hanya teologi-teologi yang kaku. Maka waktu itu ada, saya nggak sebut ya, tentang Abraham Kuyper, ada yang dari Belanda, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jepang, satu lagi apa yang dari ini ya. Mereka waktu saya baca, saya dengar wah ini benar-benar academic smart, tapi tidak ada yang namanya street smart. Orang yang seperti itu, saya sindir mereka, kamu tidak akan ada pengaruh. Itu yang mengatakan Abraham Kuyper, you must be one of the role model because you are the servant of Christ. Jadi seluruh lini hidup mereka butuh di dunia ini. Jadi teman-teman, mulailah kita belajar, mulailah kita menggali seluruh potensi. Maka tadi Sisi mengatakan kita kan Areopagus ada mini seminari sejak 2020 sampai 2022. Ada topiknya beda-beda. Sampai ada orang bilang, wah gila ya, Areopagus bukan gereja, tapi setiap seminggu sekali, waktu itu malam ya, sekarang dulu kan pagi, seminggu sekali mengadakan satu pembinaan dan seterusnya, dan ada juga masalah mini seminari. Jadi kita lebih dari gereja dan lebih produktif, dan itu you only want Tumur Tobing yang memberikan asupan seperti itu. Saya ada mengatakan kamu memberikan pembayaran itu berdasarkan belas kasihan. Jadi saya tidak kasih tahu, sejuta, 2 juta, tidak. Pokoknya persembahan kasih. Begitu juga dalam bisnis, saya bikin mini MBA. Sampai saya nggak sebut lah nama seorang pendeta itu. Wah, luar biasa, Saudara Tumur Tobing. Kamu ngajarin teologi, filsafat, culture, dan seterusnya. Kamu juga ngajarin bisnis, mini MBA, ngajarin seminar segala macam. Berarti kaya sekali Pak Tumur. Oh yes, saya orang konglomerat, bukan hanya kaya. Bukan konglomerat, mobil saya punya berapa, harta saya berapa, bukan konglomerat sebagai the servant of God. Itu yang inspirasional dari Abraham Kuyper. Maka selalu saya nantang, ayo duel sama gue. Lu betul nggak Abraham Kuyper secara tidak langsung atau hanya ikut-ikut itu saja? Dari mana saya bisa tahu? Apa karir lu? Kalau karir lu KPI hanya C, hanya staff terus supervisor, you adalah orang yang mempermalukan firman. Jadi orang Kristen itu memang promising. Orang Kristen itu selalu mengumandangkan di other voice. Orang Kristen itu selalu memberikan direction. Orang Kristen itu selalu educate people at any level of kind of knowledge, everything. Mau yang kedokteran, perdalam. Maka saya dengan orang Muslim, di teman-teman saya di doktoral, dia mengatakan, wah gila ya, Bro Tumur kok bisa bicara macam-macam. Saya Muslim, Pak Tumur Kristen. Saya curiga Pak Tumur ini ngerti filsafat. Saya curiga Pak Tumur ngerti ini. Seluruhnya yang dibicarakan sangat limited, tapi kontennya begitu dalam. Saya juga kaget waktu dibilang begitu. Apa rahasianya? Saya mengatakan saya adalah orang yang dibentuk oleh Tuhan sebagai murid Tuhan, maka saya harus belajar. Kan lu lihat tuh, buku gue di belakang. Itu tidak hanya soal teologi, ada juga soal fisika, ada juga soal matematik, dan segala macam manajemen. Saya belajar karena saya bodoh. Kalau yang bodoh itu harus tahu pembodohan itu dari siapa? Dari kemalasan,
atau merasa ya cukup. Itulah yang menjadi satu hal kenapa tanda kutip ibu yang cantik ini berkaget-kaget dengan pembicaraan yang begitu komprehensif, koheren, dan inherent satu dengan yang lain, membuat dia harus memberikan kesimpulan. Dan ibu yang cantik ini memang pintarnya bukan main, gitu ya. Jadi saya ada 2 proyek, lalu saya tantang, bisa tidak dalam 1 tahun saya akan buat begini-begini, bisnis planning begini, nanti masalah politik, masalah apa daerah itu, let is tumbuh tobing, be a consultant, you must pay. Gue nggak mau gratis, gue capek, nggak hanya bayar dari pesawat terbang, gue juga harus tinggal di situ mungkin seminggu 2 minggu, dan gue latih, terbiasa saya latih 200 UMKM, dan juga bagaimana public speaking, personal branding, leadership, segala macam. Kenapa? Saya orang praktisi, pengalaman lebih dari 25 tahun, dan saya juga konsultan, dan saya juga trainer. Jadi bukan sesuatu yang gugup-gugup. Jadi kalau teman-teman lihat saya bikin gini, saya nggak ada catatan. Seluruhnya itu adalah semacam framework berpikir, dan kita bisa elaborasi, dan itu ada kekayaan. Kenapa? Karena firman itu yang kita baca setiap hari tidak membuat Anda dan saya itu kehilangan bahan. Itu terus-menerus mempercukupkan kita. Ini masih kelihatan ya, kalau nggak kelihatan bilang. Nah, Abraham Kuyper itu lahir lebih dulu sehari daripada Tumbuh Tobing. Nah, dia 29 Oktober, saya 30 Oktober, tapi dia sudah meninggal. Ya. 8 November 1920. Sebenarnya 100 tahun kemarin saya akan buat ceramah, begitu ya, mengenai 100 tahun dia meninggal. Dia Prime Minister, Perdana Menteri. Ya. Dia sangat dikenal. Jadi kalau Anda tahu Stovia, apa Stovia itu ya, kedokteran UI segala macam, adalah gereja reform tapi jadi sekuler. Dia keluar dari situ dengan beberapa pendeta, dengan jemaat dia bangun. Nah, gereja reform ini ada di Semarang yang sangat terkenal, yang besar. Dan juga universitas di Indonesia itu dibantu oleh Abraham Kuyper adalah Duta Wacana di Jogja, dan di Salatiga Satya Wacana. Nah, itu ada beberapa lagi. Jadi memang orang-orang brilian, orang-orang cerdas. Nah, dia juga Philip Amsterdam, seorang yang universitas itu ranking ke-50 di dunia, bukan di Belanda. Dan dia founder untuk partai politik anti revolutionary. Nah, nanti satu kita bahas lebih detail, gitu ya. Ini menjadi satu rahasia yang ada di dalam diri dia. Nah, saya coba concise. Ini masih kelihatan ya, saya nggak tahu siapa yang bantu saya. Di sini, di dalam Abraham Kuyper, itu ada 3 bagian yang saya coba simpulkan, sederhanakan. Jadi dia membahas mengenai gereja dan teologi. Itulah dia perluas pemikiran dari The Sovereignty of God dari Calvinis, ya, dari Johannes Calvin. Presentation-nya nggak masuk. Nah, harus ngomong dong. Ya, harus ngomong. Teman-teman harus ngomong ya, saya bukan malaikat. Tadi kelihatan nggak ya? Ya. Jadi church and theology, ini kelihatan ya? Oke. Nah, church and theology, it means what? Jadi, bagaimana teologi dan gereja itu menjadi satu kesatuan yang simple things, tapi sakral, sacred. Mengharuskan segala sesuatu karena ada pemahaman Allah itu berdaulat di dalam setiap inci kehidupan, dan itu akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dan menginterpretasikan seluruh possibility yang ditemukan di ruang publik. Nah, di ruang publik ini mau jadi apapun lah ya, harus hubungannya gereja dan teologi. Maka kenapa orang rajin ke gereja tapi bodoh teologinya? Ada yang hebat teologinya tapi bodoh di masyarakat. Itulah Abraham Kuyper mengatakan itu sesat. Siapapun Anda harus mengcombine gereja dan teologi. Nah, lalu yang kedua, saya tidak akan bahas secara detail, politics and society. Nah, politics and society, kenapa dia bangun partai politik? Dia bergabung dengan orang-orang Katolik pada saat itu untuk melihat seluruh kemungkinan yang ada, ya. Jadi politik secara Kristen, secara biblical harus gabung dengan partai politik yang lain. Dan sekaligus dia mengatakan kita harus mengabarkan Injil kepada rekan-rekan politik yang katanya Kristen tetapi tidak Kristen. Dan politik and society itu adalah sesuatu yang komprehensif dan overall, dan itu tidak bisa dipisahkan. Maka dia mengatakan antitesis dan worldview.
Nah, kita udah bahas waktu mini seminar Areopagus mengenai worldview, dalam sekali. Itu banyak sesuatu yang kita bahas. Bagaimana tentang filsafat postmodern, filsafat modern, lalu filsafat premodern, lalu bagaimana filsafat sebelum segala sesuatu ada yang seperti itu. Nah, kaitannya dengan worldview Kristen itu seperti apa? Jadi ini saya membahasnya 20 sesi seorang diri, begitu ya. Kenapa? Berarti saya harus belajar, saya harus perlengkapi. Jadi saya nggak mau jadi orang Kristen itu yang abal-abal. How smart you are because you are the servant of God. Kalau you tidak smart, berarti you menghina Tuhan. Jadi Abraham Kuyper tajam sekali bicaranya, dan dia tidak suka. Maka kenapa saya kagum dengan Cristiano Ronaldo 37. Saya dapat bocoran dia ditunggu untuk pindah ke Paris Saint-Germain. Dan siapa lagi itu ditunggu di AS Roma. Ditunggu lagi ada 3 atau 4 kesebelasan. Bayangkan umur 37 bukan makin bodoh, makin kreatif, makin tangguh, makin smart. Even though you are ages getting older, but the reality you never reduce all things, because all things that can of all responsible to God is the creator and make the something different. Maka kita memerlukan yang namanya culture and education. Nah, di dalam culture and education, tesis saya membahas tentang the spirit of sovereignty. Jadi waktu bicara tentang universitas, saya belajar itu. Bagaimana sampai 2015. Jadi membahas itu dari pertama kali dibangun perubahan-perubahan sejarah itu seperti apa. Lalu kaitan dengan culture seperti apa. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya, satu keindahan di dalam kita hidup belajar dari seorang tokoh. Ya. Jadi kalau saya bilang secara jujur ya, itu Johannes Calvin itu kan abad 16-17. Abraham Kuyper itu abad 19-20. Nah, abad 20-21 bagi saya pribadi yaitu Dr. Stephen Tong. Jadi justru Dr. Stephen Tong smarter than the two of them. Karena Dr. Stephen Tong tidak hanya bangun gereja, universitas dia bangun, sekolah dia bangun, ada ruang seminari dia bangun, begitu juga ada apa namanya untuk konser ya, ada juga museum. Ada juga nanti dia akan bangun rumah sakit, dia juga akan bangun kuburan, dia akan bangun gereja yang ada di apa namanya segala macam. Yang namanya Abraham Kuyper, yang namanya Johannes Calvin, mereka belum sempat seperti itu. Nah, Abraham Kuyper itu meninggal berarti umur 87 tahun. Nah, Dr. Stephen Tong saat ini Maret ini umurnya 82 tahun. Tapi so kreatif, begitu banyak. Maka haram hukumnya kalau ngomong sama dia kita capek, kita letih. Dia marah kenapa? Kita the servant of God. Kita harus take a chances up. Ambil kesempatan itu dan kita duel dengan dunia ini yang sudah semakin jahat dengan kekuatan daripada si jahat itu, Lucifer and the gang, gitu ya. Ini bagaimana culture education? Saya akan bahas dalam serial selanjutnya, gitu ya. Nah, ini kelihatan ya, kelihatankah? Nah, di sini Abraham Kuyper Books and English Translation, ya. Cuman sebenarnya masih ada lagi. Ini 10 tahun yang lalu, saya belum perbarui. Semua bukunya saya punya, ya. Saya ada 20 buku dia, semua in English ya. The Lecture on Calvinism, The Principle of Sacred Theology, The Work of the Holy Spirit, The Problem of Poverty, tentang kemiskinan. Jadi ini pun kalau sempat saya akan bahas. Dia ini memang sangat kaya dan sangat brilliant otaknya dan bukan teori. Maka kenapa saya tidak begitu terlalu setuju, tapi tanda kutip itu debatable dengan siapa namanya orang yang hebat juga, murid dia secara tidak langsung. Salah satunya adalah Herman Dooyeweerd. Dia cuma fokus di hukum sama filsafat. Lalu satu lagi Van Til. Ya, Van Til itu hanya systematic teologi saja, tapi tidak sampai menyeluruh. Dan satu lagi kawan dia adalah yang seangkatan yang namanya Bavinck. Ya, Bavinck itu juga genius ya. Sistematik teologinya, tanda kutip, sepertinya lebih kreatif daripada Johannes Calvin di Institution Religion. But anyway, kita tidak bahas itu. Jadi ini informasi-informasi ya teman-teman. Nah selanjutnya, ini kelihatan ya. Jadi Abraham Kuyper itu dikatakan seorang yang penting di Belanda. Jadi orang-orang Belanda yang pinter pasti tahu siapa tokoh yang paling pinter, yang mempengaruhi masyarakat dan juga konteks secara global. Dan dia menjadi satu intrik ya di dalam abad 19. Buddha itu sangat dinamik ya.
dan actually the whole world view. Jadi satu konflik-konflik itu bagaimana dia bisa tata dan menjadi role model, dan maka mengatakan world view hope to refashion the politics, bayangkan scholarship, art, and social arrangement. Itulah yang harusnya orang Kristen masuk ke dalam pemahaman ini. Cuman orang Kristen nggak pernah belajar worldview. Ya kita nggak pernah ajak di Areopagus Mini Seminar yang ikut paling 12 orang. Saya pikir tadi udah 20 atau 30, but anyway lah. Nah yang kelima ini adalah Calvinism. Calvinism was kind of soul. Jadi yang namanya Calvinis itu jiwa dia dan sistem dia berpikir membentuk masyarakat. The purest form of Christianity, the treasure of the past and hope the future. Bayangkan kalau orang ini tidak belajar sejarah yang benar, diuji dalam space and time, dan dia akhirnya orang itu menumbuh kembangkan segala sesuatu yang bernilai kekal, bersifat kekal, bersumber dari kekal, akhirnya menjadi investasi kekekalan di dalam sementara hidup di dunia ini. Itulah yang saya bisa terjemahkan di dalam pikiran Kuyper. Calvinism was Kuyper's soul. Dan Kuyper system, cara dia berpikir, cara dia buat strategi, cara dia bangun segala macam, dan dia memberikan satu kesimpulan kekristenan itu sesuatu yang murni karena dibangun dari satu sistem, satu jiwa dari Calvinism. Jadi Calvinism bukunya sudah lebih 500 tahun. Dan memang sampai sekarang siapa yang bisa menjadi tolok ukur comparative advantage dengan Calvinis ya. Kita bicara politik, bicara pendidikan, logika, fisika di seluruh dunia mereka tahu Calvinism. Tapi menjadi kesedihan karena di Amerika mulai melupakan. Itulah satu tema 2009 saya pernah bahas itu di tempat yang lain di UI sama ITB, membahas yaitu mengenai Calvinism. Pada tahun 2009 majalah Times itu menemukan satu fakta, ternyata orang-orang intelektual di Amerika, di Eropa sudah melupakan Calvinism. Padahal orang wartawan ini mengatakan ini bagus sekali. Kenapa tidak dibangun? Seluruhnya bicara politik, bicara segala macam, itu kontribusi besar dari Calvinism. Nah, itu akhirnya dikembangkan walaupun tidak berhasil dengan baik. Gitu. But anyway, nah, saya akan masuk lagi di bagian ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam realita. Nah, ini satu kalimat yang dikutip oleh Ahok. Ya. Kebaca ya. Nah, Ahok melihat bagian ini dan dia selalu ngomong, meskipun saya ada perlawanan dengan orang-orang di sekitar saya, peraturan-peraturan Tuhan itu harus ditegakkan melalui apa? Sekolah, negara untuk kebaikan bangsa. Ini saya lupa pendidikan ya, bisnis di dalam apalah segala macam. Nah, Pak Ahok membagikan ini sewaktu ada sebelum dia di penjara. Dia selalu ngomong karena dia diteror tanda kutip gitu ya. Untuk segala sesuatu itu, Ahok itu menuntut segala sesuatu yang perfectness, segala sesuatu yang brilliant, segala sesuatu yang bagus. Maka saya menangis, teman saya SMP, dia seorang muslim, dia seorang dokter yang sangat terkenal di zaman Pemprov DKI. Dia khusus nelpon, bro, gila ya, sahabat lu Ahok. Wah enggak, saya nggak kenal, tahu lah kagum sebagai ini. Iya, lu tahu nggak? Dia itu Kristen bro, gue ini Muslim, yang tanda kutip fanatik. Tapi kenapa dia tunjuk gue sebagai koordinator untuk umroh di dalam medicine? Dan dia memberikan gaji kami, itu setiap dokter seperti saya pintar, bulan itu 60 juta. Itu zaman Ahok. Saya bilang, wah luar biasa dong. Iya. Ya lu tahu lah, waktu SMP kan gue juga paling pintar, bercanda. Di UI pintar. Nah di dalam karir gue selalu yang lu bilang, nggak boleh ada B, haram hukumnya. Gue selalu A minus bro. Wah, bagus saya bilang, yuk kembangkan. Tapi, nah dia ngomong, seorang dokter ini pakai jilbab, gitu ya. Dia mengatakan satu kalimat ini, secara pribadi dia konflik batin. Suatu pernyataan dari Ahok seperti itu. Lalu dia tanya, maksudnya apa ya bro? Seperti ini. Langsung saya bilang, Tuhan beri saya hikmat, supaya izin bisa diberikan ke dia. Lalu aku mengatakan apa? Segala sesuatu omongan Ahok itu ada satu principle of life. As the leader, as the man, as whatever. Yang itu, hidup itu harus mempunyai kancah kebenaran yang memberikan stimulasi keimanan yang datangnya dari atas. Tanpa ada pertobatan sejati adalah akan mudah gampang tereduksi. Maka diperlukan orang Kristen teologi yang sehat, yang kuat, diuji puluhan tahun.
Dan mereka bisa tanda kutip meminta Tuhan supaya mereka bisa di other voice di dalam public square. Masya Allah, dia bilang gitu. Oh yes. Jadi orang Kristen itu susah ya? Susah. Orang Kristen itu nggak gampang. Karena orang Kristen itu harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan mesbah Tuhan. Kalau kamu orang Islam pasti ingat dong yang namanya Kain dan Habel. Masya Allah, dia bilang. Oh gitu ya? Iya, saya bilang. Kamu ngerti itu dalam gue tuh kisah perjanjian lama. Jadi saya injili seperti itu ya. Saya mengatakan, kenapa si Kain tidak diterima sebagai offerings-nya dia, tetapi Habel? Apa rahasia? Saya cerita. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia mengatakan, wah, kalau begitu kenapa ya dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yes, saya bilang. Maka setiap yang dia katakan, setiap yang dia kerjakan mempunyai arti, the significancy of things relevant to the God's properly. Ya, bagaimana dia mapping segala strategic management dan segala macam seluruh faktor itu, dia mempunyai satu di under all things di dalam satu pegawai di Pemprov DKI. Kan itu juga begitu. Iya sih, gue juga kagum sama dia. Dia begitu cerdas, begitu keras ininya, tapi membuat kita takut kalau jadi koruptor. Dia bilang gitu. Dan dia tidak melihat agama, dia hanya lihat satu integritas dan kecerdasan dan kreativitas. Siapapun engkau, agama apapun engkau, kalau bodoh, tidak ada kreatif, kick out. Itulah Ahok. Yes. Saya bilang, itulah Abraham Kaiman. One of the strong influencer, di mana Ahok itu selalu mengutip bagian ini. Lalu dia bilang, siapa itu bro? Dia muslim kan, seorang wanita itu. Siapa itu bro Abraham Kaiman? Lu lihat aja itu di Google. Masya Allah, dia bilang, yes, lu belajar. Nanti menjadi Kristen nih gara-gara lu. Bukan. Menjadi Kristen itu karena di dalam ketetapan Tuhan, penetapan Tuhan, dan ada God's planning. Istilah kerennya adalah di dalam the sovereignty of God. Jadi segala sesuatu itu bisa berbeda, tapi segala sesuatu itu setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan, gitu ya. Nah, saya coba lagi, kalau nggak kelihatan tolong beritahu. Nah, ini beliau ya, gambarnya waktu itu masih umur 50-an kali, dia meninggal 87. Nah, saya sedikit masuk secara teologi praktikal. Ya, dia mengatakan begini, anugerah penebusan. Nah, saya ini dulu deh ya. Jadi anugerah penebusan itu adalah penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Ruang lingkupnya meliputi seluruh alam semesta dan membawa pembaruan terhadap segala sesuatu dalam ciptaan ketujuan ilahi semula. Ini saya paling setuju, paling suka cita. Jadi penebusan itu tidak hanya kepada umat pilihan, tapi apa diciptakan oleh Tuhan itu menjadi satu renewal. Maka dibilang one square inch manifesto. Tidak ada satu inci pun yang tidak diberkati Tuhan, dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau di dalam bahasa teologi adalah redeem your time, redeem your knowledge, redeem the opportunity. Because of what? The opportunity from God Himself in Jesus Christ, and that burning fire on the Holy Spirit. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, Allah berdaulat dan mengatur alam semesta dan semua aspek kehidupan dengan hukum firman, spirit sovereignty. Jadi kedaulatan dalam setiap bidang, jaga keanekaragaman ciptaan dan cegah penguasaan satu bidang eksistensi yang lain. Contoh, saya manajemen, tapi saya harus sadar manajemen itu saya selalu pada Tuhan. Saya juga belajar teologi, saya juga harus tanggung jawab pada Tuhan. Segala macam, belajar filsafat ya. Saya menjadi public speaker, menjadi trainer, menjadi konsultan, seluruhnya itu harus kita berdoa kepada Tuhan. Itu spirituality. Jadi setiap bidang itu Tuhan menunggu what's going on. Apa yang you hasilkan harusnya diberikan kepada saya, persembahan yang hidup. Itulah yang namanya Habel. Kita bukan seperti Kain. Kebanyakan kita orang Kristen secara umumnya seperti Kain. Jadi hanya begitu-begitu saja, tetapi tidak respons. Selanjutnya, ya, saya rasa masih kelihatan ya, pengukuhan yang sepenuhnya Allah kendati perkembangan progresif. Nah, ini progresif jadi makin maju dari ciptaan dalam sejarah sebagai pekerjaan dasar manusia untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan manusia. Teman-teman ya, poin-poin ini saya bisa presentasi 1 jam dalam 7 sesi. Jadi kayak 3 ini saya bisa 7 sesi karena dalam sekali, limpah sekali. Jadi bagaimana pengukuhan dari Allah itu perkembangan itu progresif di dalam culture, di dalam masyarakat, di dalam knowledge, di dalam competition, di dalam segala sesuatu, semuanya ini pekerjaan dasar di dalam sejarah hidup manusia. Maka izinkan saya, walaupun nanti ada yang marah, tidak setuju ya. Kenapa orang Batak susah maju? Kenapa? Mereka lebih suka
mempertontonkan adat itu lebih utama daripada biblical scripture. Lebih pertajam di situ, dia tidak mau seperti Pak Eri tadi bilang, nggak mau belajar segala sesuatu yang the truth, kebenaran yang benar. Itu mengakibatkan orang Batak itu susah mengabarkan Injil dan cukup puas dari apa yang dipelajari, dan itu juga tidak ada satu kedalaman, tidak ada satu yang komprehensif. Itu yang Abraham Kuypen mengatakan, banyak orang Kristen, tanda kutip, nggak hanya orang Batak lah ya, yang saya kasih Batak itu karena dia di mana setiap acara Batak selalu bicara adat. Saya bukan penentang adat, tapi tidak pernah berbicara apa adat itu dikaitkan dengan firman. Karena firman Tuhan itu adalah the kingship, Kristus. Yang kedua ini, antitesis spiritual. Jadi ras manusia itu terbagi. Yang percaya, believers, mengerti penebusan, dan kingship Kristus, kerajaan Kristus, dan kelompok yang tidak percaya, non-believers. Tidak mempercayai segala implikasi terhadap orientasi kehidupan di seluruh aspek dan eksistensi manusia. Ini tidak hanya untuk orang yang non-Kristen. Orang Kristen sekalipun tidak ada di situ. Jadi antitesis. Dia ke gereja. Coba tes. Apa sih yuk ke gereja tujuannya? Apa yang diharapkan? Dan apa rencana kamu di dalam segala sesuatu memenangi seluruh perubahan yang terjadi begitu cepat? Coba deh ke Metaverse. Kenapa di Metaverse anak-anak generasi Z yang umur 12 sampai 15 bahkan yang 5 tahun dan milenial lebih menguasai Metaverse daripada yang generasi X atau baby boomer? Dan mereka lebih mengatakan makin lama gereja itu tidak akan dihadiri oleh anak-anak muda. Kenapa? Mereka semua lebih kepada online. Laptop boleh nyala, tapi dia punya ada laptop yang lain, ada juga HP. Jadi pada saat yang bersamaan dia memutar 3 acara. Ada yang bicara tentang musik, Coldplay, ya, ada bicara tentang apalah segala macam, ada bicara tentang culture, ada segala macam. Dan lihat khotbah, itu pun nggak dinilai. Dia pun nggak fokus. Maka saya mengatakan, coba aja tes anak kita. Ngerti nggak tentang Allah Tritunggal? Om Hyam, itu yang kita buka tentang Allah Tritunggal. Kita akan ada 16 sesi hanya Allah Tritunggal yang basic. Kita akan ada 3 modul, rata-rata 16 sesi. Bayangkan, only to Tobi. Dia bagikan itu tidak hanya segala sesuatu yang kognitif. Bagaimana satu kata, 2 kata, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya membahas kata pada mulanya mungkin 40 items. Artinya apa? Pada mulanya. Begini begitu. Allah menciptakan langit dan bumi. Kita udah 2 kali bahas, sudah berjam-jam membahas itu. Baru itu saja belum selesai semuanya. Kenapa? Kaya sekali. Dan saya konglomerat, bukan harta, konglomerat di dalam mengimani, menghidupi setiap firman. Maka selalu saya mengatakan bodoh. Setiap orang Kristen baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan itu masih dipilih-pilih, 3 bulan, 6 bulan selesai. Gua dari baca Kejadian sampai Wahyu 10 tahun baru selesai. Kenapa? Gua bodoh. Tapi bodoh di dalam hikmat, maka gua harus menyelam, diving di dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Ada setiap pasal, bahkan setiap ayat. Seperti dalam kitab Ulangan, saya sudah 7 kali, 1 pasal masih belum selesai. Saya ulang lagi, dapat lagi. Ulang lagi, dapat lagi. Berarti apa? Seluruh rahasia firman itu tidak akan pernah habis. Maka bodoh, kata Rasul Paulus, kata Abraham Kuypen, kalau lu baca Alkitab 3 bulan selesai, setahun selesai. Kenapa? You tidak menjadi konglomerat. You menghina Tuhan. Seperti orang Israel tegak tengkuk keluar dari Mesir. Itu yang terjadi orang Kristen. Ya, jadi ini satu keterpurukan dari orang Kristen. Nah, ini menjadi satu kesimpulan yang terakhir ya, teman-teman. Berharap ini masih kelihatan ya. Kesimpulan dari visi Kuypen, penafsiran akan kekristenan. Nah, ini tolong diperhatikan, holistik, menyeluruh dan peka spiritual, melibatkan transformasi dan perkembangan semua aspek budaya dan pemikiran manusia. Genius sekali Abraham Kuypen. Hanya kalimat pendek, tapi ada multi pemahaman. Semua harus ditafsir oleh orang Kristen di dalam seluruh hidup. Holistik, menyeluruh. Basicnya, fondasinya apa? Yaitu firman. Dan kedua, secara psikologi, secara filosofi, itu peka spiritual. Maka kalau peka spiritual, kita semua selalu baca firman, dan pikiran, dan akan menjadi sesuatu yang menghidupkan. Maka yang ketiga, melibatkan transformasi dan perkembangan semua aspek budaya dan pemikiran manusia. Luar biasa. Holistik, peka spiritual. Ketiga, transformasi di dalam beberapa aspek, semua aspek budaya dan pemikiran manusia. Bayangkan kalau orang Kristen tidak ada willingness, eagerly,
untuk hal ini. Kita bukan Kristen, kita hanya cheerleaders. Kita hanya memenuhi suasana itu dan akhirnya kita tidak dipakai oleh Tuhan. Sampai mau masuk lubang kubur baru kita sadar. Seperti lagu Panbers, it's too late, terlambat sudah, ya kan? Tadi pakai sama Tuhan. Nah itu menjadi seperti Pak Eli bilang, orang akhirnya cuma masuk ke dalam kebiasaan, ya, rutinitas, ya, di dalam budaya-budaya yang sempit yang tidak secara holistik bisa dilakukan seperti itu. Nah itu seperti itu saja. Saya serahkan kepada siapa? Sisi, silakan. Ya,